Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hesek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang logika matematika ya. Nah, kemarin kan kita sudah tahu logika matematika itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang operasi dari preposisi atau pernyataan. Nah, jadi dalam preposisi ya kan itu ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan ya. Nah, kita hari ini akan membahas operasi-operasi tersebut. Tapi sebelum mulai ya, aku mau minta maaf dulu ya teman-teman kalau misalnya di video kali ini aku kurang maksimal menjelaskannya karena sebenarnya aku sedang flu ya teman-teman. Tapi is okay ya, kita pelan-pelan aja ya. Kita mulai dari negasi dulu ya. Walaupun sedang flu ya, kita akan tetap lanjutkan ya pembelajaran kita ya. Kita akan lanjut ke operasi ya. Kita mulai dari negasi dulu ya teman-teman. Jadi negasi itu apa sih? Nah, jadi negasi itu merupakan proses pembalikan nilai kebenaran pada suatu pernyataan. Misalnya, ada sebuah pernyataan yang bernilai salah, maka pernyataan tersebut akan menjadi bernilai benar, ya kan? Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi kayak apa ya? Dibolak-balik gitulah, ya kan? Yang awalnya salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu loh, ya kan? Gitu, ya kan? Jadi pernyataan yang dianggap benar, ya kan? Pernyataan yang benar ya kan itu bakal dianggap salah gitu, ya kan? Sedangkan pernyataan yang salah itu bakal dianggap benar, ya kan? Misalnya nih, ya kan ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa 7 adalah bilangan prima, benar nggak? Benar kan? 7 adalah bilangan prima, ya kan? Tapi gegara negasi, ya kan? Pernyataan tersebut jadi salah, padahal kan benar, ya kan? 7 kan emang bilangan prima, tapi kok nilainya malah salah gitu loh. Kenapa gitu? Ya kan? Kenapa bisa terjadi? Karena negasi ini dibalik ya. Ya kan? Nilai kebenarannya tuh benar-benar dibalik gitu. Ya kan? Nah, ini tabelnya ya, seperti ini ya kan, benar jadi salah, ya kan? Salah jadi benar. Nah, ini eh, lambangnya kurang lebih seperti ini ya. Ini nggak tahu ya, aku nggak tahu ini nama lambang apa ini ya, nama lambangnya ini apa gitu ya kan. Ya kita sebut saja sebagai lambang bendera ya, karena bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi akan kita sebut saja sebagai bendera ya. Nah, jadi lambangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, jadi itu untuk negasi. Sekarang kita lanjut ke konjungsi ya. Nah, konjungsi merupakan proses penggabungan kedua pernyataan dengan kata dan ya. Dengan kata dan ya kan, yang dimana hasil dari proses konjungsi itu akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Nah, jadi ya kan sebuah preposisi ya, kedua buah preposisi itu harus bernilai benar jika ingin menghasilkan bilangan sih, sorry ya, maksudnya nilai benar ya teman-teman. Nah, kenapa begitu? Namanya juga dan ya, teman-teman. Artinya ya kan dua-duanya harus benar, ya kan? Namanya juga dan nih, ini nih, tanda kutipnya dan, ya kan? Artinya ya kan dua-duanya harus dong, ya kan? Dan itu kan menunjukkan apa ya? Menunjukkan semacam kata hubung, ya kan? Yang mengarah ke penggabungan ya, penggabungan dua dua argumen, ya kan? Kayak misalnya buku dan pulpen, ya kan? Nah, artinya ya kan kayak digabung gitu, buku dan pulpen, ya kan? Nah, dalam eh, preposisi, ya kan? Artinya ya kan karena ini digabung nih, ya kan? Dan, ya kan? Pakai kata dan, ya kan? Digabung, ya kan? Artinya dua-duanya harus benar, ya kan? Kalau pengen nilainya benar, ya kan? Gitu. Tapi kalau salah satu aja nilainya salah, ya kan? Ya udah, ya kan nilainya bakal salah, ya kan? Karena ya kan nggak memenuhi kata dan ini tadi, ya kan? Nggak kata dannya ini nggak terpenuhi gitu, ya kan? Dan ini kan menunjukkan ini ya kan menunjukkan dua dua argumen, ya kan, itu menyatu, ya kan? Kalau misalnya beda, ya kan, yang satu benar yang satu salah, gimana mau nyatu gitu, ya kan? Nggak bisa, ya kan? Makanya dua-duanya harus benar, ya kan, biar bisa nyatu, ya kan? Tapi kalau dua-duanya salah gimana? Ya udah, ya kan, salah juga dong otomatis, ya kan? Ya kan? Nah, gitu, ya kan? Tapi kalau pengen hasilnya benar, ya kan, ya itu tadi, ya kan, dua-duanya harus benar, ya kan? Nah, tabelnya kurang lebih seperti ini, teman-teman.
Nah, jadi ya kan, nah kita lihat di sini ya kan, kedua pernyataan yang bernilai benar itu akan menghasilkan benar, ya kan? Nah, karena dia memenuhi kata dan ini tadi, ya kan? Memenuhi kata dan tadi, ya kan? B dan B, ya kan? Nah, sama kan, ya kan? Bisa nyatu, ya kan? Karena sama bisa nyatu, ya udah, ya kan? Jadi B, ya kan? Nah, tapi kalau B dengan S, ya kan? Beda nih, nggak bisa nyatu, ya kan? B dan S nggak bisa nyatu, ya udah S aja, ya kan? Hasilnya gitu, ya kan? Yang ini juga kalau dibalik juga sama, S ya, S dan B, ya kan? Ya udah jadi S gitu, ya kan? Nah, sedangkan kalau S dan S ya kan ini sama ya kan bisa nyatu ya kan, tapi ini nilainya bukan B ya kan, bukan B dan B tapi S dengan S, ya udah hasilnya S. Nah gitu, untuk lambangnya seperti ini ya, ini seperti apa ya, kalau nggak salah ini lambangnya seperti pangkat ya, kayak misalnya 2 pangkat 2 berarti 2 ini ya kan, segitiga ini baru 2 ya kan. Nah kalau nggak salah sih ya kan mirip ya kan, dengan lambang yang perpangkatan ya. Nah, gini ya, segitiga ya kan, segitiga yang ngadap ke atas seperti ini ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Atau kita sebut saja kayak panah ya, panah yang ngadap ke atas. Nah, ini untuk konjungsi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke disjungsi ya. Nah, disjungsi ini itu bukan dan lagi, tapi atau ya kan. Nah, gitu bedanya ya kan. Nah, karena disjungsi ini pakai kata atau, maka secara otomatis ya kan cukup salah satunya aja nih ya kan yang benar ya kan, maka ya hasilnya ya benar ya kan, karena atau ini nih menunjukkan pengecualian gitu ya kan. Nah, gitu ya kan, menunjukkan pengecualian kayak misalnya buku atau pulpen, artinya mau buku atau pulpen ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi kayak semacam apa ya? Buku dan pulpen itu bukan digabungkan seperti kata dan tadi ya kan. Kalau kata dan kan buku dan pulpen digabungkan tuh ya kan. Nah, tapi kalau ini kan buku atau pulpen ya kan. Nah, kalau kita coba pahami ya kan kalimatnya ya kan, itu kan kayak pemilihan gitu ya kan, lebih tepatnya sorry ya bukan pengecualian sih, lebih tepatnya kayak pemilihan ya kan, kita mau buku kah atau mau pulpen nih ya kan. Nah, kita pilih salah satu dong ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, karena kita pilih salah satu ya kan, nah namanya juga atau ya, artinya kita nggak bisa pilih dua-duanya ya kan, mau buku dengan apa namanya dan juga pulpen yang nggak bisa ya kan, karena kan atau nih ya kan, mau buku atau pulpen nih ya kan. Misal kita mau buku ya udah kita dapat buku, kalau kita mau dapat pulpen ya udah kita pilih pulpen ya kan. Nah gitu ya kan. Nah karena cuma salah satu ya kan, karena atau ini mengindikasikan cuma salah satu ya kan, pilih salah satu, maka secara otomatis iya, bener. Kalau misalnya di sini satu aja ya kan pernyataan yang bernilai benar, maka pasti hasilnya benar. Nih, ini tabelnya kita lihat seperti ini ya. Di sini kalau B dengan B ya kan ya pastinya B ya kan. Karena ya ini ya dua-duanya B gitu loh ya kan. Nah, jadi mau B atau B ya kan ya sama hasilnya B ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, tapi kalau yang ini ya kan B atau S ya kan. Nah, ini beda dengan dan ya kan. Nah, kalau B dan S kan S ya kan. Kalau ini B atau S hasilnya adalah B ya kan. Nah, karena ya kan seperti yang udah aku bilang ya kan, ini kan kita pakai kata atau nih ya kan. Pakai kata hubung atau nih ya kan. Artinya ya pilih salah satu ya kan. Nah, gitu. Nah, karena salah satu ya kan ya udah ya kan, minimal kalau misalnya di sini S ya kan, ya udah ya kan yang di sini minimal B ya kan satunya. Atau kalau yang di sini S ya kan minimal yang sini B ya kan. Nah, gitu ya kan, minimal ya kan. Nah, kalau misalnya itu terpenuhi ya hasilnya B gitu ya kan. Nah, beda dengan S ya kan. Nah, kalau ini kan S dengan S nih ya kan, ya udah hasilnya S aja gitu loh. Ya kan sama-sama S. Mau S atau S ya sama gitu. Ya kan. Kalau kita pilih salah satu juga sama gitu, ya kan. Nah, itu kalau untuk disjungsi ya, teman-teman. Nah, terus kita akan lanjut ke disjungsi eksklusif ya. Nah, disjungsi sorry ya. Disjungsi eksklusif ini merupakan proses penggabungan kedua pernyataan yang akan menghasilkan nilai benar jika kedua pernyataan tidak bernilai sama. Nah, artinya disjungsi eksklusif ini ya kan itu hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan itu nilainya tuh berlawanan
berbeda, ya kan. Nah, gimana contohnya? Nah, kita lihat ya kan di tabel sini, ya kan. Nah, di tabel sini ya kan kita lihat ya kan kalau misalnya B dengan B ini sama nih, ya kan. Nah, karena sama ya kan, ya udah ya kan nilainya jadi S, ya kan. Nah, tapi beda dengan B dengan S ya kan. Nah, ini kan berlawanan nih, ya kan. Nah, berlawanan B dengan S ya kan beda kan ya. Nah, karena beda ya kan ya udah ya kan nilainya jadi B ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, terus juga ya kan kalau dibalik ya kan S dengan B ya kan ya juga sama ya kan. Hasilnya ya B juga gitu. Ya kan karena kan ya berlawanan gitu ya kan. Nah, yang ini sedangkan yang ini ya kan ini S dengan S sama nih ya kan. Nah, karena sama ya kan ya udah lagi dan lagi S hasilnya ya. Nah, S atau salah ya kan. Nah, jadi ya kan yang bernilai benar itu cuma yang nilainya tuh beda ya kan. Nah, berlawanan seperti ini ya kan. Nah, yang samanya ya kan itu S semua ya kan. Walaupun yang sama itu ternyata B dengan B. Nih, lihat nih contohnya. B dengan B nih ya kan. Sama ya kan B dengan B, tapi hasilnya tetap S. Tetap salah ya kan. Karena emang gitu ya kan. Apa namanya? Selain kedua pernyataan yang berbeda ya kan, yang nilainya itu berbeda, itu nilainya ya pasti salah. Nah, itu kalau untuk disjungsi eksklusif. Nah, sekarang kita akan lanjut ke implikasi. Nah, jadi implikasi ini merupakan proses penggabungan kedua pernyataan dengan if then. Nah, jadi kita pakai prinsip if then, ya kan? Kalau kita terjemahkan prinsip if then ini, itu kurang lebih seperti ini, ya kan? Jika A, maka B, ya kan? Nah, kurang lebih gitu. Atau jika B, maka A, ya kan? Nah, itu ya guys ya. Maksudnya arti dari if then ini ya, maksudnya dari prinsip if then ini ya kan maksudnya gitu ya teman-teman. Jika ini maka begitu, jika begitu maka begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak jika seperti ini ya kan maka dia akan menghasilkan apa ya, semacam skenario tertentu ya kan. Jika seperti ini, jika seperti itu dia akan menghasilkan skenario yang berbeda juga. Nah, gitu. Hasil dari proses implikasi akan bernilai salah jika kedua pernyataan tidak bernilai sama, ya kan? Nah, dan pernyataan yang ditunjuk itu bernilai salah, ya kan? Nah, maksudnya tuh gimana, ya kan? Nah, maksudnya tuh gini, ya kan? Jadi kayak implikasi itu kayak nunjuk gitu loh, ya kan? Dari P ke Q itu ditunjuk, ya kan? Nah, sesuai dengan lambangnya, ya kan? Yang panas seperti ini ya. P itu nunjuk ke Q, ya kan? Nah, jadi P itu nunjuk ke Q, ya kan? Yang pertama ya kan dari yang sini nih dulu. P-nya ya kan B-nya nunjuk ke B, ya kan? Nah, karena si B nunjuk ke B, ya kan? Ya udah ya kan hasilnya benar, ya kan? Nah, karena ya kan yang ditunjuk itu adalah B, ya kan? Bukan S. Nah, tapi kalau yang ini beda, ya kan? Ini B tapi nunjuk ke S, ya udah jadi S, ya kan? Nah, gitu ya kan. Nah, sedangkan yang S ya kan ini nunjuk ke B nih, ya kan? Ya udah hasilnya B, ya kan? Jadi tergantung ya nilai Q-nya, ya kan? Nah, gitu. Nah, terus ya kan gimana dengan yang paling bawah ini sesama S? Kok bisa hasilnya B gitu loh, ya kan? Karena ya kan implikasi ini kalau misalnya sama ya kan dia bakal B, ya kan nilainya. Ya kan? Nilainya tuh bakal B gitu, ya kan? Karena ya kan ya sesuai prinsip if then ya kan jika A maka A, ya kan. Nah, jadi kayak apa ya? Kita nyebutnya tuh kayak seliner, ya kan. Nah, seliner gitu, ya kan. Jika aku kuliah di jurusan ilmu komputer, maka aku akan jadi ini pengembangan perangkat lunak misalnya, ya kan. Nah, itu kan seliner tuh, ya kan. Nah, sama ya kan, ini juga seliner, ya kan. Nah, karena seliner, ya kan, maka dia bakal dianggap B, ya kan. Nah, itu ya dalam hukum implikasi, ya kan. Nah, jadi ya kan proses implikasi itu kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya seliner itu bakal dianggap B, ya kan. Nah, kayak gini nih, ini B dengan B seliner, ya kan, B. Ini S dengan S ya seliner dianggap B, ya kan. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau nya beda, ya kan, kalau misalnya nilainya beda kayak gini, ya kan, contohnya, itu tergantung nilai Q-nya, ya kan. Nah, kalau ini nilai Q-nya S, ya udah jadi S, ya kan. Kalau yang ini nilai Q-nya B, jadi B, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya beda itu tergantung Q-nya, ya kan.
Nah, gitu. Sedangkan kalau sama ya pasti B ya kan, sudah ya kan. Karena itu menunjukkan linear gitu ya kan. Nah, gitu. Antara if dengan then-nya ya kan, dengan then-nya itu bakal apa namanya? Seliner gitu ya kan. Kalau apa namanya? Seliner ya kan, jadi B gitu ya kan. Nah, itu kalau implikasi. Nah, terus kalau biimplikasi itu gimana ya kan? Nah, jadi biimplikasi itu merupakan proses penggabungan kedua pernyataan yang akan menghasilkan nilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama, ya kan? Nah, kalau yang ini beda ya, teman-teman. Kalau biimplikasi ini itu hanya akan bernilai benar, ya. Hanya akan bernilai benar jika apa namanya? P dan Q-nya itu seliner, ya kan? If then-nya itu seliner, ya kan? Nah, gitu ya kan. Jadi jika A maka A, jika B maka B. Nah, jadi apa namanya? Prinsip if then ya yang menunjukkan kesamaan ya kan antara if dengan then-nya ya kan itu akan bernilai benar ya kan. Kayak contohnya ya kan seperti yang eh, udah aku kasih tahu sebelumnya ya kan, contohnya kayak jika aku kuliah di ilmu komputer, di jurusan ilmu komputer, maka aku akan jadi pengembang perangkat lunak misalnya ya kan. Nah, itu kan seliner tuh ya kan, seliner gitu ya kan. Nah, kalau seliner kayak gitu ya kan, itu baru dianggap benar. Tapi kalau misalnya nggak seliner ya kan, kayak gini nih ya kan, B dengan S dengan B ya kan, jika B maka S, jika S maka B ya kan, gitu-gitu, maka bakal dianggap salah ya kan. Nah, gitu ya kan, bakal dianggap apa ya, istilahnya tuh ya kita sebut saja analoginya tuh kayak gagal gitu loh ya kan. Kayak misalnya ya kan, apa ya, misalnya kita kuliah di jurusan ilmu komputer tapi kita kerjanya jadi OB misalnya. Nah, nggak seliner kan ya kan. Seharusnya ya kan kalau kita pengen jadi OB itu ya kan keterampilan yang kita miliki itu ya bersih-bersih ya kan, pelayanan ya kan, bukan pengembang perangkat lunak, bukan ya kan, gitu ya kan. Nah, nggak seliner ya kan. Nah, karena nggak seliner itu bakal dianggap gagal ya kan, dalam hukum biimplikasi ya kan, itu bakal dianggap gagal ya kan. Nah, karena kan nggak seliner gitu ya kan. Kalau nggak seliner itu kayak apa ya, kayak beda aja gitu loh, kayak aneh aja gitu loh ya kan. Nah, karena aneh ya kan jadi gagal gitu loh ya kan. Anak-anak IT ya kan kerja jadi OB ya kan misalnya. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini bukan bermaksud menyindir ya teman-teman ya kan. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau misalnya di antara teman-teman pengen eee, pengen jadi OB misalnya ya kan, padahal teman-teman punya ijazah IT gitu loh ya kan, atau ilmu komputer misalnya. Sah-sah aja sebenarnya ya kan, nggak ada yang salah ya kan. Cuma ya kan, yang aku sebutkan barusan ya kan, itu cuma analogi ya teman-teman. Analogi yang menggambarkan tentang biimplikasi ya kan. Nah, jadi ya kan, nggak bermaksud menyindir ya teman-teman. Karena ya kan pada akhirnya ya kan, apapun ijazah yang kita miliki ya kan, jurusan apapun yang kita ambil ya kan, pada akhirnya ya kan, kita mau kerja apa, karir kita mau seperti apa, itu pilihan kita masing-masing ya kan. Dan kita punya rejeki masing-masing ya kan, di tempat yang tepat ya teman-teman. Oke. Nah, jadi yang aku sebutkan barusan itu cuma analogi ya teman-teman, cuma sekedar gambaran agar kita bisa memahami lebih jelas terkait biimplikasi ya teman-teman. Nah, jadi intinya biimplikasi gitu nangkep ya teman-teman. Intinya kalau dia beda ya kan, ya udah dianggap salah ya kan. Tapi kalau sama ya kan, nah kayak gini nih ya kan, S dengan S ya kan, ya udah dianggap benar aja ya kan. Nah, udah ya kan. Karena ya kan sama ya kan, walaupun S dengan S nih ya kan, tapi sama ya kan, menunjukkan linear ya kan, dua-duanya nih linear ya kan, ya udah ya kan dianggap benar ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, itu kalau untuk biimplikasi ya kan. Makanya ya kan di sini eh, lambangnya itu kayak panah yang ngadap ke P dan juga ngadap ke Q gitu loh ya kan. Artinya kayak menunjukkan kalau P dan Q ini tuh harus sama, harus linear ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Sedikit pembahasan tentang operasi-operasi terhadap
pernyataan atau preposisi dalam logika matematika ya teman-teman. Oke, jadi aku rasa segini dulu ya pembahasan kita ya terkait operasi-operasi dari pernyataan atau preposisi ya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, tak lupa ya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau nonton video ini sampai selesai. Walaupun aku mengajarnya ya, sorry ya bukan ngajar sih maksudnya ngejelasin ya lebih tepatnya ya. Ngejelasinnya tuh kurang maksimal gitu loh karena aku sekarang sedang flu ya teman-teman. Tapi teman-teman makasih banget ya tetap mau nonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.